Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, harus semakin semangat. Oke, bertemu lagi bersama saya Heru Herdiana Prendi Pajrin dari Warehouse RMPM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu A3 saya yang berjudul yaitu menghilangkan MO/SHP Muktu Pending Error atau tidak terbentuk. Nah, ini adalah profil saya. Saya perkenalkan, nama saya Heru Herdiana ya dari Warehouse RMPM. Nah, ini adalah struktur organisasi yang ada di Warehouse RMPM, di mana ada Pak Agung sebagai manajer, terus Pak Isep dan Pak Tommy sebagai supervisor, dan saya ada di tim inventory. Nah, ini adalah 8 langkah perbaikan yang saya lakukan, mulai dari menetapkan tema, terus menetapkan target, analisa kondisi yang ada, sampai standarisasi dan rencana berikutnya. Oke, INCR. INCR atau Not Conform Report merupakan suatu sistem untuk merekod ketidaksesuaian yang terjadi mulai dari raw material, packaging material, sampai produk akhir atau finished good. Ada move order, MO atau move order merupakan suatu dokumen output dari Oracle yang digunakan di sistem INCR untuk proses perpindahan atau pergerakan material, baik itu PM, RM, ataupun finished good. Kapan MO ini terbentuk, yaitu saat create INCR dan saat disposisi dari QA keluar. Nah, ini adalah contoh pergerakan atau perpindahan material yang menggunakan MO berdasarkan status INCR. Yang pertama adalah pending. Pending itu akan terbentuk dari MO pergerakannya dari locator good ke locator RMPM pending, subinventory-nya. Terus kalau misalkan status disposisinya keluar, apakah itu rilis? Kalau misalkan dia rilis, itu akan terbentuk MO dari RMPM pending ke locator RMNA atau ke subinventory yang good, RMNA, RMAC, PMAC berdasarkan sesuai dengan ASL penyimpanannya. Terus kalau misalkan disposisinya di RTV, dia akan membentuk MO dari locator pending ke RMPM RTV. Dan kalau misalkan itu disposisi dari QC-nya read off atau musnah, dia akan membentuk RMPM reject. Selanjutnya dari reject akan pindah lagi ke RMPM read off. Nah, ini adalah proses penyiapan MO. Yang pertama, kita harus membuka dulu menu Oracle, di mana menu Oracle ini untuk proses concurrent INCR dan allocate MO dan cetak dokumen MO. Nah, ini ketika masukkan concurrent INCR ada parameter yang harus diisi, yaitu nomor INCR-nya. Nah, selanjutnya masuk ke menu INCR. Nah, terus di menu INCR ini akan melihat hasil concurrent INCR. Terus masukkan nomor INCR untuk memfilter tampilannya berdasarkan parameter yang tadi dimasukkan saat concurrent INCR. Nah, selanjutnya pilih di Outstanding Oracle. Nah, masuk ke Outstanding di Oracle di INCR. Jika MO di INCR itu muncul, maka masuk ke menu Oracle untuk lanjut allocate MO dan cetak dokumen. Tetapi jika nomor MO itu tidak muncul, maka harus dicek kembali data kesesuaian antara di INCR dengan di sistem Oracle. Nah, ini adalah proses auto create MO berdasarkan dari INCR. Yang pertama itu ketika kita nemu kerusakan, cek kesesuaian antara fisik dan Oracle. Selanjutnya create INCR, create berdasarkan atas kerusakan untuk dugaan penyebabnya, apakah itu bocor atau yang lainnya. Nanti akan terbentuk auto create MO dari locator asal ke locator pending. Nah, selanjutnya ketika itu sudah pindah outstanding ke QC akan melakukan verifikasi dan disposisi. Nah, nanti kalau misalkan dia udah mengeluarkan disposisi, jika itu musnah atau RTV, lanjut itu akan terbentuk lagi auto create MO dari pending ke reject atau ke RTP. Nah, ini adalah tampilan locator di INCR dan di Oracle. Jika terjadi error itu karena ada locator yang berbeda antara locator di INCR dengan locator di Oracle. Nah, ini adalah tampilan error saat concurrent INCR, di mana menu concurrent INCR itu tidak terbentuk. Nah, yang kedua adalah muncul error kenapa MO tidak terbentuk di INCR atau di log message-nya ada keterangannya. Nah, ini concurrent INCR itu rule-nya seperti ini. Ketika kita concurrent INCR, nanti akan muncul complete normal. Nah, jika ya, itu bisa lanjut melihat nomor MO di outstanding INCR.
lanjut ke masuk ke menu Oracle untuk allocate dan cetak dokumen, selanjutnya ditransak menggunakan MSCA. Tapi jika complete error, nah ini buka ke menu ENCR, lakukan pengecekan kesesuaian data antara di ENCR dengan di Oracle, apakah itu locatornya sesuai atau tidak. Nah, maka kalau misalnya locatornya berbeda, kita harus melakukan transfer ulang. Jadi menyesuaikan antara sistem di Oracle dengan sistem di ENCR. Jadi kalau misalnya sudah ditransfer ulang sudah sama antara sistem Oracle dengan sistem ENCR, maka balik lagi ke step awal, yaitu ke concurrent ENCR. Nah, ini adalah data move order error atau tidak terbentuk dari September, Oktober sampai Desember itu ada 38 kejadian. Di mana 36 kejadian ini adalah jenis MO error-nya adalah subtransfer ulang di Oracle, dan rule ENCR itu berdasarkan locator asal. Nah, berdasarkan data di atas, saya mengambil tema yaitu menghilangkan MOSHP move to pending error atau tidak terbentuk karena source MO ENCR berdasarkan locator asal. Oke, kita lihat dari dampak QC di SMP-nya, dari quality ada 36 kejadian MO error atau tidak terbentuk, terus dari segi delivery juga ada proses tambahan yaitu transfer ulang sesuai dengan locator yang tercatat di sistem ENCR, sekitar 3,5 menit per ENCR. Terus dari segi moral juga admin harus subtransfer ulang sesuai dengan locator ENCR. Terus dari segi productivity, loss productivity sebesar 15%. Nah, ini adalah target saya di bulan Februari 2021 itu tidak ada lagi MO yang tidak terbentuk. Nah, ini berdasarkan KPI saya yaitu ENCR RMPM monitoring. Oke, masuk ke analisa kondisi yang ada, di mana dari segi mesin itu PC dan NCR bisa digunakan dengan baik. Nah, yang aktualnya itu bisa digunakan dengan baik, ini statusnya juga oke. Terus dari segi metode juga MO move order to pending berhasil atau kebentuk nomor MO dan allocate-nya. Nah, aktualnya ternyata MO move to pending itu gagal dan tidak terbentuk. Ini statusnya not okay. Terus dari segi orangnya, PIC mengetahui cara concurrent ENCR, aktualnya juga sama, statusnya oke. Terus dari segi lingkungan, locator selalu cukup untuk ENCR sehingga locator yang tercatat di ENCR dan Oracle itu selalu sama. Tetapi aktualnya locator itu tidak cukup untuk ENCR sehingga locator yang tercatat di ENCR dan Oracle berbeda. Nah, ini adalah analisa sebab akibat, mulai dari dari segi metodenya, MO move to pending gagal dan MO tidak terbentuk. Ini kenapa? Karena concurrent ENCR itu complete error. Kenapa bisa complete error? Karena rule concurrent ENCR tidak terbaca. Nah, ini kenapa tidak terbaca? Karena rule ENCR itu membaca locator di ENCR harus sama dengan locator di Oracle. Terus dari segi lingkungan, locator tidak cukup untuk ENCR sehingga locator yang tercatat di ENCR dan Oracle itu berbeda. Ini kenapa? Karena ada subtransfer fisik dan sistem saat locator penuh. Nah, ini kenapa bisa ada subtransfer ulang lagi? Karena jumlah locator pending terbatas. Nah, masuk ke rencana penanggulangan. Ini dari segi metode, rule ENCR membaca locator di ENCR harus sama dengan locator di Oracle. Apa yang saya lakukan? Yang pertama itu merubah desain ENCR dengan menambahkan kolom ENCR atau locator revisi. Nah, terus bagaimana agar saat NCR ditransfer ulang, locator ENCR itu update dan concurrent ENCR normal, MO bisa kebentuk. Terus bagaimana? Yang pertama saya harus melakukan koordinasi dengan IT, koordinasi dengan atasan untuk merubah desain locator di ENCR. Nah, ternyata ada IPOT-nya. Ada risikonya yang IPOT-nya itu pertama tinggi, terus dari segi waktunya juga lama. Terus perbaikan yang kedua yaitu merubah rule ENCR jadi membaca LIP ENCR. Nah, bagaimana kenapa agar saat ENCR ditransfer ulang concurrent ENCR tetap normal dan MO bisa terbentuk. Nah, apa yang saya lakukan? Yang pertama saya koordinasi dengan atasan, koordinasi dengan IT untuk MO yang terbentuk dari ENCR, tracing item itu berdasarkan LPN. Jadi dimanapun subinventory dan locator item tersebut bisa terallocate. Nah, ini dari IPOT-nya rendah low atau dari segi time-nya cepat. Nah, terus dari faktor lingkungan, jumlah locator pending terbatas. Nah, itu saya apa yang saya lakukan yaitu menambah locator pending. Terus bagaimana agar tidak ada proses subtransfer ulang atau pindah locator karena penuh.
Nah, bagaimana? Yang pertama saya koordinasi dengan atasan, saya harus menghitung kapasitas kapasitas jika ada penambahan locator pending, ada pengaruh nggak ke okupansi di locator atau rak reguler. Nah, ternyata resiko yang dilihat itu dari segi potnya lumayan tinggi dan waktunya lumayan lama. Maka dari ketiga perbaikan ini saya mengambil perbaikan yang dari segi metode, yaitu yang kedua, yaitu merubah rule INCR jadi membaca LIP INCR. Nah, ini masuk ke penanggulangan dari Januari 2021 week pertama dan week kedua, yaitu saya koordinasi dengan IT dan buat tiket ISR. Januari di week ketiga melakukan tes di web INCR web, terus di week keempatnya trial and error, di Februari go live. Nah, ini adalah pembuatan tiket ISR di helpdesk, nomor tiketnya 107576. Nah, ini adalah tes di AppDev dan INCR web. Saya melakukan beberapa untuk tes trial and errornya di INCR web dan AppDev. Nah, ini saya membuat beberapa case di INCR web. Nah, ini adalah rule sebelumnya untuk concurrent INCR, di mana kalau misalkan locatornya tidak sama, maka dia akan terjadi complete error. Nah, tapi setelahnya meskipun locatornya itu tidak sesuai, maka MO akan tetap terbentuk. Nah, ini rule-nya bisa langsung ke MO, allocate MO dan cetak serta ditransak menggunakan MSCA. Nah, ini adalah evaluasi hasil. Ya, alhamdulillah di bulan Februari tidak ada lagi MO yang tidak terbentuk akibat locator tidak sesuai. Nah, dari segi quality terjadi 36 kali error, setelahnya tidak ada lagi MO yang error. Terus dari segi delivery juga awalnya ada 2 menit kali 36 kejadian atau 72 menit, selepasnya tidak ada proses transfer ulang lagi. Terus dari segi moral, nah dari awalnya admin kesulitan karena harus cek locator awal dan ditransfer sesuai dengan locator asal, sekarang admin lebih mudah karena tidak perlu lagi transfer ulang atau menyesuaikan antara data di sistem INCR dengan Oracle. Nah, terus dari segi productivity yang awalnya loss 15%, sekarang tidak ada lagi loss productivity. Nah, ini ada analisa risiko setelah melakukan improvement. Solusi yang terpilih adalah tracing item berdasarkan LPN. Nah, risiko yang mungkin terjadi itu LPN dari POTS tidak ditempel sehingga LPN tidak ada. Nah, ini preventive actionnya reprint LPN INCR, correction actionnya saya sosialisasi lagi ke PPIC untuk melampirkan label INCR ke POTS sehingga saat material datang ke KN, LPN itu sudah tertempel. Nah, ini saya sudah buatkan revisi WI-nya atau standarisasinya untuk SHP WI WHM 106, yaitu receiving by interop. Oke, sekian presentasi dari saya untuk A3 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.